Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosidatul Rahmah dengan nomor NIM 208210073. Saya dari kelas IPST akan mempresentasikan atau menjelaskan secara singkat bagaimana sejarahnya bahasa Indonesia. Saat ini bahasa Indonesia merupakan salah satu bahasa yang cukup diminati di luar negeri. Bahkan ada beberapa negara yang mewajibkan bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran di sekolah-sekolah mereka. Sejarah lahirnya bahasa Indonesia tidak dapat terlepas dari keberadaan bahasa Melayu. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu Riau yang tergolong dalam rumpun bahasa Austronesia. Bahasa Melayu sudah digunakan sebagai alat komunikasi sejak pada pertengahan abad ke-7 pada masa Kerajaan Sriwijaya. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya berbagai penemuan prasasti-prasasti yang beredar di Indonesia. Prasasti-prasasti tersebut diantaranya yaitu prasasti kedudukan bukit di Palembang, prasasti Talang Tua di Palembang, prasasti Kota Kapur di Bangka Belitung, prasasti Karangbahi di Jambi, prasasti Ganda Suli di Jawa Tengah, serta prasasti Bogor di Bogor. Penggunaan bahasa Indonesia telah ada sejak sebelum kemerdekaan Indonesia. Nama tersebut mulai diresmikan pada peristiwa Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 di Jakarta. Hasil Kongres Pemuda tersebut adalah kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu yaitu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbahasa yang satu bahasa Indonesia. Pada butir ketiga, bangsa Indonesia bertekad untuk menjunjung bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Sejak saat itu, bahasa Indonesia berkembang menjadi bahasa perjuangan politik serta bahasa yang digunakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Menurut Awaludin pada tahun 2017, ia menyebutkan faktor-faktor yang membuat diangkatnya bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Beberapa faktor tersebut diantaranya: 1. Bahasa Melayu merupakan lingua franca di Indonesia, bahasa perhubungan dan juga bahasa perdagangan. 2. Sistem bahasa Melayu mudah dipelajari dan sederhana karena bahasa Indonesia tidak mengenal tingkatan bahasa, yaitu seperti dalam bahasa Jawa yang mengenal tingkatan bahasa, nepo dan krama atau bahasa kasar dan bahasa halus. Yang ketiga, suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku yang lainnya menerima dengan senang hati masuknya bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang keempat, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Lalu, apakah sampai di situ saja? Tentu saja tidak. Jadi, setelah ditetapkan menjadi bahasa resmi, bahasa Indonesia mengalami beberapa kali tahap penyempurnaan agar mudah untuk dimengerti dan juga diucapkan oleh bangsa Indonesia, serta penyesuaian terhadap kosakata yang baru. Berikut ini beberapa tahap penyempurnaan tersebut. Yang pertama adalah ejaan Fat-O-Fujan pada tahun 1901. Yang kedua, ejaan Suwandi pada tanggal 19 Maret 1947. Yang ketiga adalah ejaan yang disempurnakan atau EYD pada tahun 1972. Yang keempat yaitu ejaan bahasa Indonesia atau EBI pada tahun 2015. Sekian penjelasan dari saya mengenai sejarah masuknya bahasa Indonesia. Semoga dapat memberi manfaat bagi kalian yang menonton. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.